Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcastmu, podcast Al Muayyad. Pada malam hari ini saya Meira Setia dengan narasumber kita yakni Neng Hidayatul Bahiro. Assalamualaikum Neng Hidayatul Bahiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila. Beliau ini lahir di kota Rembang, Ya, betul. lebih tepatnya di desa Waru. Waru, Ya, Kecamatan Sedan. Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada tanggal 17 Maret 1984. Awas jangan keliru 2004 loh ya. 1984. Iya. Pendidikan yang beliau tempuh mulai dari kecil, yakni pertama di Madrasah Tuhfatus Sibyan. Itu Iya, selama 14 tahun. 14 tahun. Iya. Itu mulai dari kelas berapa itu? Mulai TK. Mulai dari TK, kecil, ya, mulai SD, TK. SMP sampai SMA. Sampai iya di situ istiqomah. Lama itu, lama nih. Sama. 14 tahun. Lalu Neng Hidayatul Bahiro ini melanjutkan di Pondok Pesantren Mus Iya. Rembang. Betul. Pondok Pesantren Mus Loh, itu bukan. Iya Rembang Rembang. sendiri cuman beda kecamatan. beda kecil. Iya, Sarang. Kepanjangan dari Mus itu apa nih? Mus itu M-nya itu Ma'had, U-nya itu Ulum, S-nya Syariah. Syariah. Iya. Mahat Ulum Ma'hadil Ulum Syariah. Syariah. Itu selama 3 tahun. Sebentar. Setelah itu Neng Hid menikah nih. Iya, setelah ya dilamar dulu tuh. Maksudnya setelah dilamar terus Iya, menikah. langsung menikah, langsung cocok, klik, langsung nikah. Setelah menikah itu Neng Hid diboyong ke Sidoarjo. Langsung diboyong. Terus Neng Hid itu melanjutkan pendidikannya di Ya, universitas. itu pendidikan formal. Pendidikan formalnya Iya. di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Iya. Itu Neng Hid itu mengambil jurusan apa kalau boleh tahu? PGMI. PGMI. Karena memang saya mungkin tipenya saya itu ingin menguasai karakter anak, bagaimana pembelajaran kepada anak didik, anak kecil terutama usia MI. Ya itu di situ. Dan untuk amanah yang beliau emban saat ini, beliau menjabat sebagai Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad dan juga Sekretaris Muslimat Ranting Wates. Iya. Ranting Wates. Dan juga beliau Tapi anu loh Mbak Mila, apa? meskipun muslimat ini masih usia fatayat loh. Wah. Muslimat termuda seperti itu. Sebenarnya itu belum, cuman Sami'na wa ata'na sama Umi ya. Akhirnya terjun juga ke muslimat. Sebenarnya pernah sih fatayat satu kali langsung masuk muslimat. Yang lucu lagi itu saya kalau masuk itu ada yang komplain gini, bukan salah kostum dah. Ada pernah seperti itu. Karena bukan usia. Ya, sampean nggak salah kostum dah seperti itu. Lalu beliau juga menjabat di BKMM Sidoarjo nih. Iya. BKMM Sidoarjo. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan malam hari ini tentang fikih wanita dalam perspektif sosial. Kalau boleh tahu fikih wanita sendiri itu apa nih? Fikih wanita sebenarnya hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita itu banyak sekali. Seperti ya mungkin hak-hak kita dan lain-lain. Nanti kita lebih enaknya kita membahas yang lebih spesifik aja, kodrat wanita. Yaitu Berarti sebenarnya itu ilmu tentang fikih itu luas. luas banget. banget. Bagaimana nanti kita hak kewajiban istri, hak istri itu termasuk wanita juga. Tapi untuk malam hari ini yang lebih iya. spesifik kita bahas tentang Darah haid atau kodrat wanita gitu Kodrat aja lah. wanita. Iya.
pengertian. Karena kenapa saya bilang kodrat? Karena nggak bisa digantikan oleh bapak-bapak. Hanya perempuan. Iya, perempuan saja yang ngalamin. ya. Iya. Kalau haid itu apa nih? Haid sendiri itu apa? Haid itu sendiri definisinya. Iya. Darah yang keluar. Banyak sebenarnya Mbak Mila ya, untuk redaksinya dari Fathul Qorib atau kitab-kitab yang lain. Ada yang mengatakan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita ala sabilis sahah, itu seperti di Fathul Qorib. Kalau di Risalatul Mahid kitab Ploso itu ditambahi fi sinil haid. Adam yakhruju mim farjil mar'ah fi sinil haid, pada usia haid. Tapi ini juga sama ya, usia haid berarti kalau tidak di usia haid nanti bagaimana? Nah ini kan sama dengan tadi ala sabilis siha. Jadi haid itu punya ketentuan usia. Iya betul. Bukan terus darah pokoknya keluar dari farji itu haid, bukan seperti itu. Kadang kan bisa ya, anak kecil jatuh dari sepeda keluar. Kebetulan dari farjinya loh, itu bukan dikatakan mesti haid. Ya. Ketentuan haid itu sendiri usianya usia berapa itu nih? 9 tahun kurang 16 atau ada yang mengatakan 15. 9 tahun kurang 15 atau 16 iya, itu Komariah. Awas ya, ini Komariah. Di situ ada Komariah. Karena kenapa? Komariah sama bulan umum itu terpaut banyak loh Mbak Mila. Terpaut berapa itu? Ya lihat kondisinya. Kalau memang sudah berapa tahun kan lebih tua ya lebih banyak gitu. Jadi kalau seumpama hukum mengetahui fikih wanita itu sendiri gimana itu? Untuk mengetahuinya, hukum mengetahuinya. Sebenarnya ya memang sebenarnya harus mengetahui baik itu sudah haid atau belum. Sebenarnya itu sebelum haid itu kita sudah harus memberikan pendidikan loh pada anak didik. Ketika anak putri kita, adik kita sebelum haid sebenarnya biar dia itu nggak malu, nggak tabu. Kenapa? Karena kan haid kan bukan hal yang malu-maluin kan, bukan. Karena kan rata-rata ketika dia usianya masih kecil terus keluar darah haid, malu. Anak saya sendiri itu juga gitu. Pertama haid itu, ya Allah, saya itu lihat malu. Tak tanya, haid sampean? Nggak ngaku, nggak tahu gitu bilangnya. Karena mungkin faktor malu ya nih. Iya, padahal itu sudah saya kasih pendidikan, masih malu. Apalagi yang belum tahu sama sekali. Padahal itu hukumnya wajib tahu. Nah, kalau seperti itu tadi gimana caranya kita untuk menetralisir kalau anak kecil keluar darah, iya, terus dianya malu? Ya kita itu tadi kembali ke kewajiban kita. Kewajiban untuk memberikan pendidikan. Orang tua kita sebagai ibu, bukan sebagai ibu sebenarnya ayah itu bukan wajib mengeluarkan darah ya. Tapi wajib mengetahui, karena kan beliau adalah sosok yang tanggung jawab, istri, putrinya. Bahkan kalau misalnya ada istri izin keluar tidak memperbolehkan, itu kena yang dosa. Yang dosa suaminya karena memang kewajiban. Itu. Kalau untuk ketentuan usia haid tadi, ya mungkin ada ketentuan yang lain seperti ketentuan haid. Ada, iya, bukan kok hanya sekedar mengeluarkan darah terus haid. Itu ada batas minimal, ada batas maksimal, terus warna-warna darah, itu juga ada ketentuannya. Kalau untuk batas minimalnya sendiri itu batas berapa hari? Minimal itu 24 jam. 24 jam. Jadi kalau seumpama keluarnya itu nggak sampai 24 jam itu
Tapi itu gini loh Mbak Mila, itu hanya perkiraan saja. Soalnya kita itu nggak tahu 24 jam itu kan nggak terus mengalir sweat kan enggak lah. Kita kan biasanya kita lihat ada secara perkiraan saja kan. Jadi 24 jam. perkiraan batas minimal Iya. haid itu 24 jam, jam. tapi iya, tapi ini kudu yakin. Harus yakin. yakin 24 jam. Tapi itu enggak terus langsung keluar terus kan enggak, kan beda-beda. Ada memang anak ini yang modelnya itu keluar enggak Selang-seling. Nah gitu, kita harus sering mengontrol itu kita wajib kita lihat pada waktu, pokoknya setiap waktu kita lihat Untuk mengontrol gimana apakah keluar enggak, nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti kita bingung sendiri. itu yang wajib mengontrol diri kita sendiri kan. Iya, masa orang lain dikontrolin, bagaimana caranya? Wow, Mbak Mila. Nah, kalau untuk batas maksimal dari ketentuan haid itu berapa nih? Batas maksimal itu 15 hari. Batasnya itu 15 hari. 15 hari. Jadi kalau seumpama keluar darah tapi lebih dari 15 hari itu dikatakan apa itu nih? Gini Mbak Mila, untuk masalah darah haid ini hukumnya sangat luas. Banyak memang betul kalau kita sebagai ibu untuk memahamkan anak usia dini itu hukum-hukum dasar saja. Maksimalnya 24 jam 15 hari, minimal 24 jam gitu. Tapi untuk prakteknya, nah ini makanya butuh belajar. Bukan kok 15 hari kelebihannya itu nanti berarti istihadah haid lagi, bukan segampang itu, bukan. Jadi yang perlu kita perlu lihat darah-darahnya. Kita perlu. Soalnya macam-macam darah haid itu. Ada apa aja gitu ini warna darah. Penasaran ya? Ada yang kadang kan kita mengeluarkan darah terlalu hitam, kadang kalau mau suci itu ya biasanya kita mengeluarkan darah, ada yang coklat dulu kemudian baru hitam, dari coklat, hitam, merah, ini darah macam-macamnya ada 5 sebenarnya. Apa saja tadi? Hitam. Merah, merah, terus coklat, kemudian agak kekuning-kuningan, dan yang terakhir darah yang keruh kayak semacam keputihan, yang keputihan yang biasanya bangun tidur itu warnanya semacam itu, keruh. Itu juga masih termasuk darah. Biasanya perpaduan warnanya itu antara keruh dan kuning seperti itu. Belum bisa. Tapi kalau untuk wanita jujur saja ya, kalau misalnya untuk mengetahui suci langsung putih itu nggak bisa. Gitu. Itulah macam-macam darah tadi. Kalau seumpama ada anak, ya, dia itu keputihan, tapi tidak bisa membedakan mana warna darah keputihan, apa darah mau suci, seperti darah mau suci keruh tadi nih. Misalnya cara membedakannya itu, ya. Wah, melebar ini kayaknya. Pertanyaannya melebar ini. Ya, tadi apa? Tidak tahu ya antara ini darah suci atau mungkin dari baunya. Baunya itu kan macam-macam ya. Masa diambu gitu? Iya harus. Jadi wanita itu harus cerdas loh ya. Cerdas apa saja. Memahami darah. Ya Allah, inilah kodrat wanita. Kita lihat Kebiasaannya itu seperti apa. Kan ada perbedaan sih keputihan itu biasanya kan kalau kita setelah haid
atau mau haid itu ya biasanya yang normal. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ya, nggak tapi apa-apa, monggo. keluar dari pembahasan tentang haid nih. Oh, silakan monggo. Seperti halnya nifas. Nifas. Iya, nifas itu Tapi ini masih anu loh, masih masuk kodrat wanita. termasuk kodrat seorang Iya, wanita. kan tadi nifas. Nifas wiladah, melahirkan. Kalau nifas itu sendiri apa nih? Nifas itu adamu yakhruju ya, darah yang keluar. Tapi ada di garis bawahi ba'da fisolil walad. Setelah pisahnya anak dari rahim. Artinya keluar. Setelah anak keluar dari rahim ibunya. Rahim itu baru darah yang keluar setelah anak itu baru namanya nifas. Sehingga di penjelasan Fathul Qorib mungkin insyaallah ya, hatta tahu ama ini. Hingga kalau bayi dua kembar satu ya misalnya keluar. Nah ini yang dinamakan nifas anak setelah yang kedua-duanya keluar ini baru dikatakan Nifas. Setelah nifas. dua-duanya keluar. Iya itu kalau bahasanya hatta atau ama ini seperti itu ba'dam visual. Jadi seumpama ya kadang kan kita itu sebagai wanita mungkin Mbak Mila belum tahu ya, saya kan ibu-ibu, flek itu biasa, hamil itu flek itu biasa. Iya, kadang kan kita ada yang rahimnya wanita itu kuat, ada yang tidak. Yang tidak ya biasanya sampai flek berhari-hari itu. Lah, flek ini ada yang mengatakan bisa dikatakan haid, bukan nifas. Atau mungkin bisa jadi kemungkinan mau melahirkan tapi melahirkan sudah mengeluarkan darah tapi belum lahir, merasa mules-mules ya mungkin. Ini namanya darah merasa sakit ketika mau melahirkan. Itu kalau sudah ada 24 jam juga bisa dikatakan darah haid. Bukan belum darah nifas. Karena tadi apa? Ba'dam fisolil walad. Setelah lahir pisahnya anak dari rahim. Berarti nifas itu masih termasuk kodrat seorang wanita nih. Iyalah. Seperti halnya haid itu sendiri. Iya, kan bapak-bapak nggak bisa. Barangkali tetangga Mbak Mila ada bapak-bapak yang melahirkan. Saya ada. Kalau tentang kembali lagi tentang masalah haid tadi nih, Ya. saya tuh punya teman. Ya. Nah, teman saya ini haidnya itu masih belum bisa antara membedakan warna darah-darah haid itu tadi. Iya. Gimana Terus bagaimana menyikapinya? Saya menyikapinya itu seharusnya itu seperti apa? Gini, pokoknya kalau darah itu tidak sampai melewati 15 hari, no problem. Boten, nggak ada masalah ya. Meskipun itu warnanya Wis macam-macam warna, wis bolak-balik warna kuning, warna coklat, warna apa, wis rasa-rasa pokoknya. pokoknya Banyak belum rasa. lebih dari 15 hari itu. Iya, itu masih aman. Nah, ini kan yang nggak aman kan kalau lebih dari 15 hari itu kan yang tidak aman. Kalau seumpama saya itu kan sudah pernah haid nih. Saya itu sudah pernah haid. Berarti saya ini dikatakan sebagai yang sudah pernah mengalami haid. Wanita yang haid itu ada 2 kriteria. Ada 2 nama, bukan kriteria ya. Ada 2 nama. Di situ bisa disebut mubtadi'ah yang baru mengalami haid, itu namanya Mubtadi'ah. Ada yang sudah mu'tadah, sudah terbiasa mu'tadah. Dan nanti itu ada bermacam-macam, ada yang mumayyizah kayak tadi temannya Mbak Mila tadi katanya bingung ya, nggak tahu darahnya. Itu namanya berarti ghairu mumayyizah. Orang yang Tidak tamyiz. Tidak. Kalau tidak tamyiz, kok suatu hari mengalami haid
nggak seperti biasanya, maka kita kembalikan ke adat. Kalau ghairu tamyiz, kalau tidak bisa membedakan darah tadi. Kalau seumpama ada seorang anak, dia itu mengeluarkan darah haid selama 15 hari, tapi pas waktu tanggal 1 dia itu keluar darah sampai tanggal 7. Tanggal 8-nya sampai tanggal 10-nya dia itu nggak keluar, tapi tanggal 11-nya itu dia keluar lagi. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang namanya qaul sahab, ada qaul laqab. Ada yang mengatakan pas ketika bersih itu ya wajib sholat, wajib puasa layaknya orang suci. Ada yang mengatakan pokoknya selama belum masih di luang lingkup 15 hari masih kategori haid, berarti tidak wajib sholat dan lain-lain. Terserah sampean enak yang apa misalnya. Kalau tadi kan keluarnya itu tidak normal ya nih ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia keluar, terus sampai tanggal 10 dia, tanggal 8 sampai tanggal 10 dia gak keluar. Terus waktunya kalau seumpama dia itu pas waktu tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar, tanggal 8 sampai tanggal 10 dia itu udah gak keluar, tapi dia itu memutuskan untuk mandi. Itu bagaimana? Tapi setelahnya dia keluar lagi, masih dalam lingkup 15 hari. Kan tidak tahu, ya enggak apa-apa mandi. Memang wajib mandi, kalau darah berhenti kan wajib mandi. Meskipun kita tidak tahu berhentinya darah, kita kan tidak tahu pas berhentinya darah. Cuman kira-kira kita misalnya di waktu akhir sholat isya, oh berarti kita mau tidur masih ada darah. Subuh sudah bersih, berarti kita hutang sholat kan? Kira-kiranya kan seperti itu. Berarti kita punya hutang sholat qadha maghrib dan isya. Ya. Lah, ini berarti ya seperti itu, tetap wajib mandi karena kita tidak tahu. Nah, itu darah yang keluar setelah dia mandi itu tadi, apakah masih dihukumi sebagai darah haid atau yang lain? Loh kan tadi keluarnya sudah melewati 15 hari. Belum. Ya, berarti masih haid, enggak apa-apa. Misalnya sudah terlanjur berhubungan badan, ya enggak apa-apa, enggak tahu. Berarti pas waktu setelah mandi tadi, terus ternyata jarak beberapa hari dia keluar lagi, tapi masih dalam lingkup 15 hari. Ya. Darah itu masih dikatakan darah haid. Darah haid. Ya. Bagaimana kalau itu nih, kalau masyarakat sekitar itu kan rata-rata orang awam. Ya. Bagaimana caranya kita untuk memberikan pendidikan, kayak seperti saya memberikan pendidikan ke tetangga-tetangga sekitar tentang fikih wanita atau yang lain? Nah ini yang sulit ini. Ini yang sulit ini, PR ini. Pertama mesti ya tentunya adanya pendekatan, mestinya. Pendekatan. Saya nggak bisa jawab kalau ini untuk memberikan ke masyarakat, memberitahukan ke masyarakat. Ya tentunya pendekatan awalnya kita harus. Mungkin kita bisa membuat nanti seminar atau apa, 1 hari saja kita membuat seminar. Itu pun kalau memang betul-betul minat. Sulit untuk memahamkan memang. Karena memang rata-rata pendidikan fikih wanita itu yang adanya di pesantren. Iya, betul. Makanya itu mumpung di pesantren ya harus betul-betul mengkaji ilmu fikih, khususnya wanita keputrian itu harus betul-betul dikaji, dimaksimalkan. Biar nanti itu kalau takutnya kan kalau sudah terjun di masyarakat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita duga itu loh. Seperti tadi haid sudah banyak, nifas
Nifas, sampean belum tanya ya tadi. Wilada, belum wilada. Wilada itu seperti apa? Apakah wajib mandi apa belum? Nah, ini kira-kira dikupas apa tidak ya? Wilada. Wilada ketika melahirkan, apakah wajib mandi apa tidak? Terus bagaimana? Kalau wilada itu apa bedanya sama nifas nih? Ya beda. Wilada itu mandi setelah melahirkan. Wilada itu mandi setelah melahirkan. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Saya garis bawahi di sini. Kalau wilada yang wajib mandi, itu yang seperti apa? Apa semua wanita yang setelah melahirkan itu wajib mandi? Ini pertanyaannya ini bagaimana yo? Makin malam makin seru ya. Wilada itu Mbak Mila ya. Wilada itu kalau langsung nifas itu tidak kewajiban mandi. Banyak ini orang awam yang salah. Setelah wilada mandi karena hukumnya mandi wilada wajib, katanya seperti itu. Padahal ya wajib, tapi kalau tidak langsung nifas. Tapi kalau wilada langsung disusul dengan nifas berarti iya, itu kan sudah ada hadas lagi. Buat apa? Orang ketika punya 2 hadas aja cukup mandi sekali. Satu. Iya, misalnya mati. Ini melebar enggak apa-apa ya? Misalnya habis berhubungan badan terus mati. Loh ini gimana ini mandinya? Apakah disuruh mandi sendiri mayitnya? Berarti mandinya di atau mungkin ya punya hadas 3 ya? hadas bisa tiga jadi. Seperti apa? Bisa jadi. Suci tapi ini nggak boleh loh ya, nggak boleh. Tapi nggak boleh andaikan suci digauli mati. Andaikan ini. Ini kan terus dimandikan 3 kali kan nggak mungkin. Ini ya yang perlu difahami oleh masyarakat banyak ya. Wilada ini yang wajib wilada ketika tidak langsung mengeluarkan darah nifas. Ya. Berarti kalau langsung mengeluarkan darah nifas, berarti intinya ya tidak wajib karena sudah menyandang hadas lagi, yaitu hadas nifas. Hadas nifas kan termasuk hadas besar juga yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Itu karena kan memang beda-beda nifasnya. Nifas itu kan ada aqalluhu seperti halnya haid ya. Ada aqalluhu sedikitnya, ada ghalibuhu pada umumnya, ada yang aksaruhu banyaknya, maksimalnya. Iya. Kira-kira sampean milih mana Mbak Mila? Nanti kalau melahirkan. Kalau aqalluhu kayaknya itu kasihan istri, suaminya. Kalau aqalluhu kasihan istrinya, suaminya yang keenakan. Kalau aqalluhu itu berapanya? Aqalluhu itu ya lahdoh. Di situ ada kata-kata lahdoh, masa yang sangat sebentar sekali. Mungkin mengeluarkan sebentar ya. Setelah anak lahir keluar kemudian langsung tidak, langsung suci. Itu lahdoh. Kalau orang Jawa, kalau kiai Jawa dulu sak kecerotan gitulah maknai. Masa yang sangat sebentar sekali. Itu kalau aqalluhunya nifas. Aqalluhu ya. Kalau kasihan istrinya nanti. Aduh, baru langsung kasihan pokoknya. Tapi kalau ghalibunya nifas itu berapa nih? Kalau ghalibuhu 40. Tapi biasanya itu gini, yang terjadi pada wanita nifas itu banyaknya yang pada umumnya itu ghalibuhu ya, tapi kayaknya kebanyakan wanita itu aksaruhu. Kebanyakan kayaknya loh ya. Ini saya tidak menepis hukum ghalibuhu, tidak. Cuman kebanyakan tuh gini, keluar bersih nanti keluar lagi, ini yang dialami suara wanita seperti itu.
Tapi kalau masih dalam lingkup 60 hari, masih ya tetap masih dikatakan nifas. Kemudian kalau sudah 60 hari biasanya keluar darah. Ini bisa darah haid. Darah haid bisa, darah fasad bisa. Kalau sudah lebih dari 60 hari biasanya itu suci 2 hari. Gak perlu banyak. Antara nifas dan haid ini nggak harus suci aqallut tuhrain, nggak harus aqallut tuhri, kayak nggak usah khamsata asyar, nggak harus, nggak seperti bainal haidataini kan. Iya tadi belum dibahas ya tentang sedikitnya suci loh, ini belum tadi terlewati kayaknya. Berarti kalau nifas tadi Ya, setelah nifas jarak berapa hari meskipun tidak sampai dari 15 hari, 15 hari itu sudah bisa haid, sudah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan haid. Kalau paling sedikitnya suci itu sendiri berapa itu? Di antara nifas dengan haid Nggak ada batasan. paling sedikit. Nggak ada. Tapi kalau paling sedikitnya haid sendiri Tadi khamsata asyar 15 hari. Ya. Belum 15 hari keluar lagi. Lah ini ditafsil, dilihat darahnya seperti apa, warnanya seperti apa. Melihat dari kondisional. Ya, kadang kan yang sangat banyak terjadi itu masalah KB ya itu. Waduh, kalau masalah KB ini ruwet. KB ya, keluarga berencana itu biasanya kan ada yang tidak cocok terus mengeluarkan darah. Lah ini darah apa? Saya juga bingung jawabnya. Sampean bingung apalagi saya jawabnya. Saya belum ngalami. Terus dijawab lagi, apalagi suami saya, Bu. Yang bingung seperti itu. Jadi kodrat seorang wanita itu meliputi haid, nifas, wilada. Iya, tapi jadi kalau ada terus berarti kalau masak nggak kodrat, alhamdulillah tidak. Kalau masak nggak kodrat loh ya. Kalau tapi masak yang kodrat itu, waduh melebar kemana-mana. Yang kodrat itu kan tadi 3, haid, nifas, wilada itu aja. Untuk yang lainnya berarti tidak kodrat. Saya monggo. Kiranya saya cukup sampai di sini nih. Karena sebelumnya sih saya belum tahu, tapi setelah nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Setelah Ning memberikan informasi pendidikan tentang fikih wanita, akhirnya saya jadi tahu sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Ning dan juga bagi untuk pemirsa semuanya. Sebenarnya sih waktunya itu masih kurang, iya banyak. Ya Allah, kalau meliputi wanita ini wis banyak sekali. Tapi berhubung waktu sudah mencukupi, akhirnya bisa saya tutup nih. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Ning Hidayatul Bahiro. Sama-sama. Atas informasi yang diberikan kepada saya dan kalian semua. Semoga bisa bermanfaat dan juga selamat malam. Sekian dari saya dan juga narasumber saya Ning Hidayatul Bahiro. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.